힘이 있지 않나 그런 생각도 들고 그리고 그런 부분이 또다시 올 수 있을까 뭐 좀 그런 생각도 들지만 지금은 인도네시아 축구가 지금 현재 상승세에 있고 하기 때문에 앞으로 조금만 더 잘 준비하면 2030년도 월드컵 저는 개인적으로 나갈 수 Ya, intinya head coach saat ini sudah dipecat. Boleh kita kasih lihat lagi mungkin buat pemirsa, ini dalam bahasa Korea ya, JJ ya. Betul. Jadi dipecat head coach saat ini dan juga coach Shin bilang sudah lihat dari Instagram. Di Eropa, apalagi di Italia, mungkin Belanda juga, ya rame dibicarakan bahwa Indonesia sebentar lagi akan mendapatkan pelatih, ya pelatih baru atau pelatih asal Eropa. Nah, Tuttosport, salah satu media di Italia, dan juga ada media yang sudah lama. Penuhi panggilan hari ini, Shin Tae-yong tiba di Indonesia, demi negosiasi melatih kembali timnas Indonesia bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Langit Bandara Soekarno-Hatta tampak ramai dan penuh semangat pagi itu. Ratusan supporter dengan atribut merah putih memenuhi area kedatangan internasional. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang kembali Shin Tae-yong," dan "Garuda bersatu di bawah komando STY." Hari itu menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia, karena Shin Tae-yong akhirnya memenuhi panggilan resmi PSSI dan kembali tiba di tanah air untuk melakukan negosiasi kontrak baru bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah sempat kembali ke Korea Selatan usai kontraknya berakhir beberapa waktu lalu, kabar kedatangan Shin langsung menjadi sorotan besar di berbagai media. Bukan hanya karena statusnya sebagai pelatih yang membawa perubahan besar dalam sepak bola Indonesia, tetapi juga karena pertemuan kali ini diyakini menjadi babak baru yang menentukan arah masa depan tim nasional. Begitu pesawat yang ditumpangi Shin Tae-yong mendarat, suasana bandara mendadak bergemuruh. Para penggemar meneriakkan namanya, menyanyikan yel-yel Garuda, dan mengibarkan bendera merah putih dengan bangga. Meski datang dengan ekspresi tenang seperti biasanya, senyum kecil Shin terlihat saat ia melambaikan tangan menyapa para penggemar yang menantinya sejak dini hari. Suasana penyambutan ini menggambarkan betapa besar cinta dan kepercayaan publik terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di tengah banyaknya spekulasi soal masa depan timnas, kedatangan Shin seperti menjadi titik terang yang dinanti-nantikan. Para supporter percaya, hanya dengan tangan dinginnya, timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh di ajang besar seperti Piala Asia. Tanpa banyak waktu beristirahat, Shin Tae-yong langsung dijemput oleh perwakilan PSSI menuju kantor PSSI di GBK Arena, Jakarta. Di sanalah ia dijadwalkan bertemu langsung dengan Erick Thohir untuk melakukan pembicaraan penting mengenai masa depannya sebagai pelatih timnas. Menurut agenda resmi, pertemuan itu akan membahas beberapa poin krusial, evaluasi kinerja timnas selama masa kepemimpinan Shin, rencana jangka panjang PSSI, serta pembahasan detail kontrak baru yang diperkirakan akan berlaku hingga tahun 2030. Erick Thohir disebut sangat serius ingin mempertahankan Shin, mengingat hasil kerja kerasnya selama 4 tahun terakhir telah membawa Indonesia ke level permainan yang lebih tinggi. Kembalinya Shin Tae-yong tidak lepas dari rekam jejak luar biasa yang telah ia torehkan sejak awal bergabung pada 2019. Di bawah arahannya, Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023, meraih prestasi di SEA Games, dan menampilkan permainan modern yang disiplin serta terorganisir. Selain itu, Shin juga dikenal sebagai sosok yang sangat berjasa dalam membentuk generasi emas baru sepak bola Indonesia. Pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan berkembang pesat di bawah bimbingannya. Ia bukan hanya mengajarkan taktik, tetapi juga membentuk karakter dan mentalitas juang yang tangguh. Kini, dengan semakin banyaknya pemain keturunan seperti J.I.Z., Tom Haye, dan Rafael Struijk bergabung dalam skuad Garuda, Shin diyakini mampu meracik keseimbangan antara pemain lokal dan diaspora. Kombinasi itu menjadi kunci penting bagi ambisi Indonesia menembus level Asia bahkan dunia. Pertemuan antara Shin Tae-yong dan Erick Thohir bukan hanya formalitas kontrak semata,
tetapi juga simbol dari hubungan profesional yang saling menghormati. Erik memahami betul bahwa proyek besar membangun timnas tidak bisa selesai dalam 1 atau 2 tahun. Diperlukan konsistensi, kesabaran, dan sosok pelatih yang memahami kultur sepak bola Indonesia, sesuatu yang sudah dimiliki Shin. Dalam negosiasi tersebut, PSSI kabarnya menyiapkan beberapa poin penting yang menjadi perhatian. Di antaranya, perpanjangan kontrak hingga 2030, peningkatan dukungan infrastruktur latihan, serta rencana pelatnas jangka panjang untuk menghadapi berbagai ajang internasional. Erik juga ingin memastikan bahwa Shin memiliki kebebasan penuh dalam memilih pemain dan menentukan strategi tanpa intervensi. Sementara itu, Shin sendiri disebut datang dengan semangat positif. Ia menilai bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang, dan dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan proyek yang telah dimulainya. Ia ingin melihat timnas Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Kabar kedatangan Shin langsung disambut hangat oleh para pemain. Melalui berbagai unggahan di media sosial, beberapa pemain inti timnas seperti Asnawi, Witan, dan JIZS memberikan sinyal positif. Mereka tampak bersemangat menantikan kembalinya sosok yang telah mengubah cara mereka berlatih dan bermain. Di sisi lain, para supporter juga menggelar aksi spontan di depan kantor PSSI sebagai bentuk dukungan moral. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "STY for Indonesia", dan "Kami percaya proyekmu belum selesai". Suasana penuh harapan ini menunjukkan betapa besar pengaruh Shin terhadap kebangkitan semangat sepak bola nasional. Bagi banyak orang, Shin bukan hanya pelatih. Ia telah menjadi simbol kebangkitan dan profesionalisme di dunia sepak bola Indonesia. Sikap tegasnya terhadap disiplin, gaya latihannya yang modern, serta kemampuan membaca pertandingan menjadikannya figur yang sangat dihormati oleh publik dan pemain. Erick Thohir dan misi besar PSSI. Keputusan Erick Thohir memanggil kembali Shin bukan tanpa alasan. Sejak awal masa kepemimpinannya, Erick memiliki misi besar untuk menata ulang fondasi sepak bola nasional. Ia sadar, kemajuan tidak akan datang jika terlalu sering mengganti pelatih. Oleh karena itu, mempertahankan sosok yang sudah memahami sistem dan karakter pemain menjadi pilihan paling logis. Erick juga dikenal sebagai sosok yang selalu berpikir jangka panjang. Ia ingin menjadikan timnas Indonesia bukan sekadar peserta, tetapi pesaing serius di setiap kompetisi internasional. Ia menyadari bahwa Shin telah menanam bibit yang kuat, tinggal memperkuatnya dengan dukungan dan kontinuitas. Melalui pertemuan kali ini, Erick ingin memastikan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai arah. Ia menegaskan pentingnya keselarasan antara visi PSSI, pelatih, dan pemain agar timnas bisa mencapai target besar seperti lolos ke Piala Dunia 2034 dan menjadi juara Piala Asia di masa mendatang. Optimisme baru di tengah tantangan. Kedatangan Shin Tae-yong juga membawa energi baru di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepak bola nasional. Di tengah jadwal padat dan ekspektasi tinggi, semangat kolektif menjadi kunci utama. Shin dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun rasa percaya